Tuhan adalah gembalaku, takkan kekuranganku. Gembala yang baik, Ia membaringkanku di padang rumput hijau, bimbingku ke air tenang. Gembala yang baik, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom Aleichem. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang telah lahir, mati, dan bangkit. Dan pada hari Kamis kemarin kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus naik ke surga, menyiapkan tempat bagi setiap orang percaya. Karena itu, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah raya Minggu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kita bersama-sama menenangkan hati kita untuk bersaat teduh pada pagi hari ini. Amin. Tuhan Yesus naik ke surga, menyiapkan tempat bagi setiap orang percaya. Dia berkata, janganlah gelisah hatimu. Hati yang gelisah membuat kita akan kecewa. Tetapi hati yang bersyukur kepada Tuhan membuat kita kuat, membuat kita sehat, dan hidup kita diberkati oleh Tuhan. Mari bersama katakan kepada Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
segala yang perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kasih anugerah-Mu, kasih Yesus. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau tidak pernah setia. Mari bersama kita berkata, suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Di-Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, suci.
dan salam. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau. Hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33, demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sekarang saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Saya akan memimpin dan Bapak Ibu Saudara silakan mengikutinya dari rumah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan dan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami selama masa pandemik ini. Kami masih dapat menjalankan tanggung jawab kami masing-masing di rumah. Bahkan terima kasih untuk perlindungan-Mu bagi setiap orang yang harus bekerja di luar rumah karena tuntutan tanggung jawab. Terima kasih untuk pertolongan-Mu bagi pemerintah kami dalam menangani pandemik ini sehingga mereka tetap mampu menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami juga bersyukur untuk pertolongan-Mu bagi para medis dan semua pihak yang berada di garda depan sehingga mereka tetap kuat dan terlindungi. Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap pasien, bahkan kekuatan bagi setiap mereka yang kehilangan anggota keluarga karena COVID-19 ini. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kekuatan, perlindungan, dan iman yang Tuhan anugerahkan bagi gereja, kami semua umat Tuhan, sehingga kami tetap kuat dan setia mengikut Engkau dan beribadah kepadamu di tengah segala kesulitan dan keterbatasan saat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyatakan kekuatan dan pemeliharaanmu bagi seluruh masyarakat Indonesia, bahkan penduduk dunia selama masa pandemik ini. Banyak di antara kami yang sudah mulai mengalami kejenuhan, bahkan sudah mulai terbiasa dengan kondisi ini. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami tetap memiliki kesadaran untuk mentaati peraturan pemerintah, menjaga kesehatan, dan tetap memiliki kepekaan terhadap kebutuhan sesama kami. Tolonglah pemerintah kami dalam memikirkan langkah-langkah ke depan dan dalam mengambil keputusan penting bagi bangsa ini, khususnya berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19, agar kehendak Tuhan saja yang dinyatakan. Anugerahkanlah hikmat, kekuatan, dan kesehatan kepada mereka. Tuhan kiranya menyertai setiap para medis dan semua pihak yang bekerja di garda depan dalam menangani COVID-19 ini. Kiranya Engkau senantiasa melindungi dan menguatkan mereka, sehingga tetap setia menjalankan pengabdian mereka di tengah tekanan dan kejenuhan yang ada. Kami berdoa bagi setiap pasien COVID-19, kiranya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kiranya Tuhan menyatakan kehadiran-Mu bagi setiap keluarga yang kehilangan orang yang mereka kasihi, sehingga mereka tetap merasakan kekuatan dan penghiburan-Mu, serta menemukan pengharapan di dalam Engkau. Kiranya Tuhan terus memulihkan kondisi ekonomi bangsa ini. Tolonglah agar setiap orang yang kehilangan pekerjaan dan sangat membutuhkan pekerjaan yang baru,
mendapatkan kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan, memperoleh pekerjaan yang baru. Kiranya Engkau menyatakan diri kepada mereka yang berputus asa, dan juga Tuhan menguatkan mereka. Kami berdoa bagi setiap orang tua yang bekerja dan anak-anak yang belajar dari rumah. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, hikmat, kesabaran, dan perlindungan-Mu. Biarlah setiap kami meresponi kondisi ini dengan pemahaman yang benar tentang pemeliharaan dan kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami umat muslim yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri di tengah social distancing ini. Kiranya Tuhan melindungi dan menguatkan mereka, sehingga mereka tetap dapat merayakannya dengan baik, meskipun tidak bisa berkumpul bersama dengan keluarga seperti tahun-tahun sebelumnya. Tuhan, tolonglah seluruh gereja di Indonesia, khususnya GMII, agar kami tetap setia beribadah dan melayani Engkau. Biarlah lewat masa sulit ini, setiap kami semakin menyadari kerapuhan kami dan kemahakuasaan Tuhan. Dalam memperingati hari kenaikan-Mu ke surga, kami kembali diingatkan bahwa Engkaulah Tuhan dan Raja yang berdaulat atas hidup kami, sehingga iman kami menjadi semakin dikuatkan. Kami belajar untuk semakin taat kepada-Mu dan tetap setia untuk menjadi saksi. Dan doa ini kami akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada saat ini kita bersama akan bermazmur bagi nama Tuhan. Kita buka mazmur pujian untuk Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 68 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mazmur 68 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi mazmur pujian. Perarakan kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di depan padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Amin. Allah bangkit, maka terseraklah musuhnya. Allah bangkit memberikan kepada kita kemenangan. Allah naik memberikan kepada kita tempat yang bahagia. Dan Allah memberikan kepada kita kekuatan. Itulah Allah. Karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus, mari berikan tos kiri dan kanan kepada orang tua kita, mama, papa, oma, opa, adik kakak kita. Katakan, Kaulah kuatku, Tuhanlah kekuatan kita. Mari bersama kita memuji Tuhan. Katakan kepada Tuhan kita yang besar dan dahsyat. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku.
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah memuliakan Tuhan dan saatnya kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita bersama akan menyembah Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Besar. Mari bersama kita menundukkan kepala kita untuk merenungkan kasih sayang Tuhan, merenungkan bahwa Allah yang Maha Kudus itu mau mencari kita orang yang berdosa. Dia selamatkan kita dan Dia sungguh-sungguh menjaga dan memelihara kita yang telah dipilihnya. Karena itu mari Dia layak terima pujian, sembahlah Dia dengan pujian kita kepadanya. Engkau kudus, kudus, tiada sepertimu. Engkau kudus, kudus, tiada sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, yang menjadi dasar firman Tuhan untuk renungan kita hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Allah yang tertulis ini. Kami mohon agar Tuhan memberkati kami. Tuhan memberikan kami pencerahan, Tuhan memberikan kami penerangan, supaya kami dapat mengertinya. Hati kami ya siap ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Saya membacakan beberapa ayat untuk kita. Mari kita membacanya bersama-sama. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ayat yang ke-9, Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Sampai sekian jauh firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, dan dikatakan kita berbahagia ketika kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman ini dalam hidup setiap hari. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita hari ini adalah dikuatkan sebagai pengikut Kristus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini kita kenal dengan doa Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus kali ini adalah doa yang berbeda dengan doa-doa sebelumnya. Kalau sebelumnya dia berdoa, yang kita kenal itu doa yang pendek sekali. Dia hanya berdoa sebentar dan langsung terjadi mujizat. Ketika memberikan makan 5.000 orang, dia berdoa kepada 5 roti dan 2 ekor ikan. Kemudian terjadi mujizat, diberikan makanan kepada orang yang banyak. Ia berdoa kepada Lazarus, bangkitlah. Dan kemudian dia berdoa di Taman Getsemani, ya Bapa, jikalau boleh, cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku. Doanya pendek. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, doa kali ini itu adalah sangat-sangat berbeda. Porsi tentang permintaan sangat sedikit. Sementara yang lain itu dia menyampaikan tentang pertanggungjawabannya atau laporannya kepada Bapa di sorga tentang apa yang dia sudah kerjakan di dunia. Dia berkata begini, Aku telah mempermuliakan namamu di bumi melalui menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Dari doa ini kita menjumpai kebenaran. Siapakah pengikut Kristus itu? Siapakah murid Kristus itu? Apakah murid Kristus atau pengikut Kristus itu adalah mereka yang sudah dibaptis? Ya. Apakah pengikut Kristus itulah mereka yang sudah sidi? Ya. Atau apakah pengikut Kristus itu ialah mereka yang menggunakan atribut-atribut Kristen? Ada kalung salib, di rumah kita ada gambar-gambar tentang Tuhan Yesus. Hari ini kita lihat siapakah pengikut Kristus di dalam doa Tuhan Yesus. Pengikut Kristus di dalam doa Tuhan Yesus, kita melihat ada 5 hal yang berkaitan dengan
pengikut Kristus. Yang pertama, pengikut Kristus ialah mereka yang telah dipilih oleh Allah Bapa di sorga dan memanggil mereka untuk menjadi pengikut Kristus. Di dalam doa Tuhan Yesus kita menemukan ada kalimat yang diulang kurang lebih 4 kali. Kalau dalam membaca Alkitab kita menemukan sesuatu yang diulang-ulang, maka pasti di situ ada penekanan makna yang penting. Apa yang dikatakan oleh Yesus tentang ini? Yesus berkata, "Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang, kepada mereka yang engkau memberikannya kepadaku, kepada mereka yang engkau berikan kepadaku." Kepada Yesus Kristus, Bapa memberikan orang-orang untuk menjadi pengikutnya. Ketika Yesus berjalan di Danau Galilea, dia melihat Petrus, saudara-saudara dan yang lain. Lalu dia memanggil, "Mari ikutlah aku." Dalam eksistensi dia sebagai manusia, tetapi dia juga adalah Allah. Dia memanggil mereka dan mereka mengikut dia. Di dalam doa ini dia katakan, "Kepada mereka yang telah engkau berikan kepadaku." Bapa memilih orang-orang yang ia berkenan untuk menjadi pengikut Kristus. Dalam surat Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4 berkata, kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Bapa di sorga yang memilih kita untuk menjadi pengikutnya. Dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 48, ketika Paulus selesai memberitakan firman Tuhan, maka mereka yang mendengar firman Tuhan berkata, bilang begini, "Maka bergembiralah mereka-mereka yang tidak mengenal Allah." Bergembiralah mereka yang tidak mengenal Allah dan memuliakan firman. Lalu kalimat berikut, "Dan mereka yang telah ditentukan untuk hidup kekal menjadi percaya." Mereka yang ditentukan untuk hidup kekal menjadi percaya. Tuhan yang memilih seseorang untuk menjadi pengikut Kristus. Jadi mereka yang disebut pengikut Kristus ialah mereka yang telah dipilih oleh Allah Bapa untuk menjadi pengikutnya. Kita bicara tentang pemilihan, maka di sana juga ada yang namanya syarat pemilihan. Apakah syarat pemilihan? Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, ketika kita hendak memilih seorang presiden, ketika kita hendak memilih seorang gubernur, ketika kita hendak menjatuhkan pilihan untuk memilih seorang bupati, wali kota, dan calon legislatif, maka ada kriteria di dalamnya. Apakah dia memenuhi syarat kriteria yang ada pada diri kita? Kita harus melihat track recordnya, melihat riwayat perjalanan hidupnya. Apakah sudah terkena dengan kasus narkoba, masalah hukum, dan masalah integritasnya yang lain. Baru kita bisa memilih dia. Dengarkan baik-baik berita anugerah Tuhan yang besar bagi kita. Ketika Tuhan memilih kita, ia tidak melihat track record kita. Karena kita semua buruk, kita semua berdosa, track record kita semua gelap. Tetapi Tuhan berkata dengan kasih-Nya, dia memilih engkau, dia memilih saya, dia memilih kita untuk menjadi pengikutnya. Sebuah lagu yang indah, yang syarat dengan makna, yaitu Amazing Grace, anugerah yang menakjubkan, ditulis oleh John Newton, seorang pelaut yang awalnya dia lahir dalam sebuah keluarga Kristen, kemudian dia menjadi ateis. Dalam perjalanan hidupnya dia tidak mengenal Tuhan, tapi dalam perjalanan hidupnya pula dia itu dijamah oleh Tuhan, dan atas jamahan itulah dia menggubah lagu itu, Amazing Grace. Artinya apa? Artinya dulu aku hilang, tidak punya track record yang baik, aku berdosa, tetapi Tuhan berkenan dengan kasih-Nya, dia memilih dan menjadikan aku seorang pengikut Kristus. Anugerah Tuhan yang terbesar dalam hidup kita, ketika Tuhan juga telah memilih kita untuk menjadi pengikutnya.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pengikut Kristus ialah mereka yang dipilih. Dan yang kedua ialah pengikut Kristus ialah mereka yang mengenal Allah dan Yesus. Tuhan Yesus berkata di dalam doanya demikian, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Kristus yang telah Engkau utus. Pengikut Kristus, murid Kristus yang kedua ialah mereka yang mengenal Allah dan Yesus Kristus, Allah yang benar. Alkitab mengatakan mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Jadi pengikut Kristus bukan hanya sekedar pergi ke gereja. Pengikut Kristus bukan hanya sekedar karena KTP kita orang Kristen, tetapi pengikut Kristus atau murid Kristus adalah sungguh-sungguh mengenal Yesus, sungguh mengenal Dia adalah Allah yang benar. Mengenal, mengetahui berbeda. Saya tahu bahwa Bung Karno adalah seorang presiden yang pertama Republik Indonesia. Bung Hatta adalah wakil presiden. Saya tahu, untuk memenuhi akal budi saya mengerti itu. Tapi saya tidak mengenal mereka. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mengenal Allah, mengenal Yesus. Dari segi istilah Yunani yang digunakan oleh Tuhan Yesus, ginesko, itu artinya menekankan tentang hubungan dan relasi. Jadi berbeda dengan kata mengetahui. Hanya sekedar mengetahui. Tetapi seorang pengikut Kristus, dia harus mengenal dengan betul siapa Allahnya. Di dalam pengertian mengenal itu terdapat hubungan, terdapat relasi. Jadi orang Kristen adalah orang yang berelasi dengan Allahnya, berhubungan dengan Tuhannya, lewat doa, lewat membaca Alkitab, lewat mengungkapkan perasaannya, berbicara dengan Dia dalam doa, mengenal Dia dalam membaca Alkitab, mengikuti dan mentaati firman-Nya, itu mengenal Allah. Jadi kita tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen asal-asalan, biasa-biasa saja, tetapi kita harus mengenal Dia secara benar. Ada hubungan, mengerti tentang Dia, mengenal Dia secara benar. Ada hubungan yang intim, yang kental antara kita dengan Allah. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah pengikut Kristus, harus mengenal Allah secara benar dan Allah yang benar. Yeremia pasal 9 ayat 23 mengatakan begini, janganlah orang bijaksana bermegah oleh karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi hendaklah siapa yang hendak mau bermegah, hendaklah dia bermegah oleh karena dia memahami, oleh karena dia mengenal aku adalah Tuhan yang menunjukkan belas kasihan. Yeremia pasal 9 ayat 23. Tuhan suka kalau kita mengenal Dia. Tuhan senang kalau kita berbangga, dan kebanggaan itu karena kita mengenal Dia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita bisa berbangga oleh karena karir kita. Kita bisa berbangga oleh karena kita memiliki kekuatan ekonomi. Kita punya segala sesuatu, tidak berkekurangan. Kita bangga oleh karena kita punya popularitas. Kita bangga karena kita kuat. Kita bangga oleh karena kita hebat. Tidaklah salah. Itu adalah pemberian Tuhan. Tapi dengarkan baik-baik. Tuhan mau
juga kalau kita berbangga karena kita mengenal Dia. Mari kita lengkapi kebanggaan kita dengan mengenal Allah. Mari kita lengkapi kebanggaan dan kesukacitaan kita oleh karena kita mengenal Dia, Allah yang benar dalam Kristus Yesus itu. Mengapa Yesus berkata mengenal Allah yang benar? Dan Yesus, oleh karena ada kemungkinan untuk kita sesat dan percaya kepada Allah lain di luar Allah yang benar. Pengikut Kristus adalah orang yang menaruh harapannya sepenuhnya kepada Allah yang benar. Pengikut Kristus adalah orang yang mengenal Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, seorang profesor duduk menemani anaknya yang sedang sakit di rumah sakit. Anaknya tidak sadar oleh karena penyakit tertentu dan dia sudah dengan sedih dia duduk menunggu semoga ada penyembuhan yang terjadi. Sementara dalam kesedihannya tiba-tiba dia mendengar anaknya berkata, "Papa." Dia kaget. "Ayo nak, kamu cepat sembuh. Apa saja yang kamu minta, Papa akan beli. Ayo nak." "Tidak, Papa. Bukan itu. Aku mau tanya, kalau nanti aku meninggal, aku pergi kemana?" Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, sang profesor, sang ayah ini tidak bisa menjawab pertanyaan anaknya. Ini hanya sebuah contoh sederhana kalau ini adalah orang Kristen yang kurang mengenal Allah. Tidak mengerti tentang prinsip-prinsip iman Kristen, tidak mengerti tentang Tuhannya, dan tidak bisa mengajarkan kepada anaknya tentang jalan keselamatan. Pengikut Kristus adalah mereka yang mengenal Allah dengan benar. Kemudian yang ketiga, siapakah pengikut Kristus itu? Pengikut Kristus itu juga adalah mereka yang menerima firman-Nya, lalu mentaati itu dalam kehidupan setiap hari. Bukti dan tanda bahwa kita adalah pengikut Kristus, kita mentaati apa yang Ia perintahkan untuk kita lakukan. Kemudian yang keempat, pengikut Kristus, siapakah mereka? Adalah mereka yang percaya. Mereka yang percaya bahwa Yesus itu diutus datang dari surga oleh Allah Bapa ke dunia untuk menyelamatkan orang percaya. Pemahaman ini penting bahwa Yesus itu diutus. Dia bukan dicipta seperti pemahaman orang Yehova. Yesus itu diutus oleh Allah Bapa, dan Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan, Dia juga adalah manusia. Itu yang keempat. Yang kelima, yang penting, siapakah pengikut Kristus atau siapakah murid Kristus itu? Di dalam doa Yesus kita menemukan bahwa pengikut Kristus ialah mereka yang telah menjadi milik Allah. Firman Tuhan berkata demikian, "Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka." Puji Tuhan, ini berita gembira, berita sukacita bahwa kita dimiliki oleh Allah. Kita adalah umat kepunyaannya. Ia memiliki kita. Maka dengan pengertian ini, kita tidak perlu ragu, kita tidak ragu tentang kepemilikan Allah atas hidup kita. Kalau Dia yang memiliki kita, maka Dia adalah Allah. Dia sang pencipta. Tidak ada kekuatan lain di luar Dia yang dapat merebut kita dari tangannya. Maka di dalam pengertian ini kita percaya bahwa orang pilihan Allah yang telah mengalami keselamatan berada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Dosa, setan,
iblis, kuasa dunia apapun tidak bisa merampas mereka dari tangan Tuhan Allah yang berkuasa. Karena kita adalah milik Allah. Puji Tuhan, jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Demikianlah 5 hal penting yang berkaitan dengan siapakah pengikut Kristus. Siapakah milik Kristus itu. Pertama, dia adalah orang yang dipilih. Yang kedua, dia mengenal Allah. Yang ketiga, dia menerima dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Yang keempat, percaya bahwa Allah mengutus Yesus. Dan yang kelima, kita adalah milik Allah. Kemudian yang berikut, tantangan apa saja yang akan dialami oleh pengikut-pengikut Kristus. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang kedua, Yesus berkata, kamu akan dikucilkan. Bahkan bukan hanya dikucilkan, tetapi bahkan kamu akan dibunuh oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi orang Kristen selalu berada di dalam mara bahaya, siap dikucilkan, bahkan siap untuk dibunuh oleh karena nama Yesus. Yesus berkata akan ada orang-orang yang berbuat jahat, membinasakan orang Kristen. Ada yang membunuh orang Kristen. Mereka mengira bahwa mereka sedang berbakti kepada Tuhan Allah. Jadi kita akan menemukan orang-orang yang demikian. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, di dalam sejarah gereja kita melihat bahwa gereja tidak ada pernah berada di dalam suasana yang aman. Selalu berada dalam penderitaan. Para murid dibunuh, para murid menderita. Mereka mengalami kesusahan luar biasa. Dan itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelumnya. Jadi Yesus tidak pernah menawarkan sesuatu yang menyenangkan. Yesus tidak pernah menawarkan sesuatu yang wah bagi para muridnya. Tapi Yesus menawarkan bahwa dalam mengikut Dia, kita akan dikucilkan, bahkan kita akan dibunuh. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat banyak kekristenan dihambat di mana-mana, orang Kristen mengalami penderitaan, dibunuh dan sebagainya, dan dikucilkan, ingat bahwa Yesus sudah mengatakan itu kepada kita. Puji Tuhan, Yesus menyampaikan secara terbuka, siapa yang mau mengikut Dia, dia harus siap untuk menderita. Nah, apa yang Yesus nasihatkan kepada kita, bagi para pengikutnya dan bagi para muridnya, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pertama, Dia memberikan contoh bahwa Dia menghadapi penderitaan, Dia menghadapi kesulitan itu dengan kekuatan dari Allah. Yesus memberikan contoh bahwa Dia menghadapi penderitaan sampai mati itu karena Dia mengalami kekuatan dari Allah. Di dalam Yohanes pasal 16 Dia katakan bahwa kalian semua para murid akan pergi meninggalkan aku. Dan memang benar, ketika Yesus dalam penderitaan, semua murid pergi dan meninggalkan Dia. Dia katakan, kalian semua akan pergi, tapi nanti aku akan bersama-sama dengan Bapakku. Bapakku yang akan bersama-sama dengan aku. Dan memang benar, Yesus akhirnya mati di kayu salib. Kita melihat Dia menderita, tapi sesungguhnya Dia bersama-sama dengan Allah Bapa. Jadi penderitaan dan kesusahan harus dihadapi. Sesulit-sulit apapun, bahkan nyawa kita harus diambil. Tuhan Allah bersama dengan kita. Kita harus sanggup dan kuat menghadapi kesulitan dan penderitaan. Itu contoh yang Tuhan berikan. Lalu kemudian Yesus juga memberikan nasihat kepada para murid bahwa mereka sebentar saja akan mengalami kesedihan, tapi kemudian Ia akan datang kembali dan memberikan mereka kegembiraan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang 16, kalau kita membaca sebelumnya, di situ kita menjumpai Yesus berkata, untuk seketika kamu bersusah, tapi kamu akan mengalami kegembiraan karena aku akan datang kembali kepadamu. Yang berikut, di dalam menghadapi tantangan, persoalan, penderitaan, dan kesulitan yang besar, Tuhan Yesus berkata, kuatkanlah hatimu.
teguhkanlah hatimu. Dalam terjemahan bahasa Yunani itu harus diterjemahkan bergembiralah atau bersoraklah. Di dalam mengalami kesulitan, Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tetap bersukacita. Kita bergembira. Karena apa? Dia naik ke sorga, tapi dia memberikan Roh Kudus menjadi penghibur bagi kita. Oleh karena itu kita bergembira. Kita bersorak-sorak karena Tuhan bersama dengan kita. Yang berikut Yesus katakan di dalam menghadapi kesulitan, hambatan, dan persoalan hidup, kita harus tetap kuat. Tuhan Yesus berkata begini, Aku telah mengalahkan dunia. Pasal 16 ayat 33 yang terakhir. Tuhan sudah mengalahkan dunia. Dunia itu tidak lebih besar dan tidak lebih kuat untuk mematikan kita, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Pergumulan dan kesulitan apapun, Yesus berkata, Aku telah mengalahkan dunia. Juru selamat kita telah mengalahkan dunia. Jadi kita tidak perlu takut dan khawatir kepada dunia ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, yang terakhir, Yesus berdoa kepada murid-muridnya. Dalam bacaan kita, dia berdoa, Bapa, aku berdoa bukan supaya engkau mengambil mereka. Aku berdoa supaya engkau melindungi mereka. Kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita ada dalam penjagaan Tuhan. Dia berdoa. Doa Yesus ini masuk dalam dimensi yang akan datang untuk menjaga dan memelihara umatnya. Dia berdoa bukan hanya kepada para murid waktu itu, tetapi dia juga berdoa kepada semua orang yang akan mendengar pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh para murid. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya pada hari ini. Dikuatkan sebagai murid Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas pertolongan dan anugerah-Mu, bahwa Engkau baik. Kami terus akan dikuatkan sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan telah memberkati kita semua. Saat ini kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Namun sebelumnya firman Tuhan berkata 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ingin memberikan persembahan, biarlah Engkau memberkati Tuhan persembahan ini, agar memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan perbuatan baik yang Dia persiapkan sebelumnya. Dia mau kita hidup dalamnya, berlari-lari pada panggilannya, berjalan-jalan dalam rancangannya, berlari-lari pada tujuannya, berjalan-jalan dalam kehendaknya. Jemaat, mari kita berdoa.
Bapa kami di surga, kami mengucap syukur oleh karena Engkau telah menyertai dan memberkati kami sepanjang ibadah ini. Kami mendoakan semua jemaat kami yang sedang dalam pergumulan dan kesulitan hidup. Kami berdoa agar Tuhan memberikan mereka kekuatan, penghiburan dan pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kami sungguh percaya kepada Engkau, Allah kami, Allah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kami. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pulanglah dengan penuh sukacita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.